Terima kasih sudah mengajak saya untuk berdiskusi, ngobrol lah ya Kang ya, mungkin lebih karena ngobrol. Kalau ditanya kenapa sih Bu Endah mencalonkan lagi? Nah sebetulnya secara personal kami di PKS itu bukan mencalonkan tapi dicalonkan, ditugaskan oleh partai. Kenapa sih Bu Endah mau ditugaskan? Mungkin itu ya. Kenapa sih Bu Endah mau ditugaskan lagi oleh partai? Karena saya melihat di sisi ini bahwa saya memiliki peran lain yang manfaatnya tuh banyak. Kalau saya sebagai pengusaha bisa merekrut 10 orang, mempekerjakan 10 orang, membantu 10 keluarga gitu kan ya. Tapi ketika saya di dewan ternyata saya bisa membantu ribuan orang gitu kan ya, bahkan mungkin puluhan ribu orang gitu dengan kebijakan-kebijakan yang kita dorong di DPRD, dengan advokasi bantuan yang kita bantu juga di DPRD. Kalau terkait dengan jejak perjuangannya Bu Endah ya, saya masih ingat betul ketika pandemi COVID, di mana pertama kali pandemi itu kan memukul semua hal, termasuk unsur pendidikan. Nah, waktu itu kita ingat di DPRD Kota Bogor banyak sekali keluhan, banyak anak-anak sekolah yang tidak bisa menebus ijazahnya karena tertahan, karena orang tuanya udah nggak sanggup bayar ijazah gitu kan ya. Nah, akhirnya di 2020 kami mendorong anggaran di perubahan sebesar 2 miliar untuk program pelunasan biaya pendidikan. Waktu itu kebetulan saya masih di Komisi 4, Komisi Pendidikan. Nah, programnya namanya Tebus Ijazah. Jadi itu yang pertama kali kita coba gelontorkan ya sebagai bentuk advokasi, dan itu berlanjut setiap tahun gitu kan ya. Saya bertemu dengan orang tua yang mukanya sangat bahagia ketika anaknya bisa memegang ijazah gitu kan. Saya bisa bertemu dengan anak-anak muda yang mereka sangat bahagia memegang selembar ijazah sehingga mempunyai harapan bisa mencari pekerjaan yang lebih layak gitu kan ya. Kalau terkait dengan aturan perda banyak ya Kang ya. Yang pertama misalkan perda tentang perlindungan lansia. Perlindungan lansia ini juga penting kan ya untuk bagaimana Kota Bogor ke depan ini lebih ramah lansia. Yang kedua terkait dengan penyelenggaraan pesantren. Ini juga perda inisiatif yang kita dorong, bagaimana pesantren yang selama ini entitasnya adalah kekhasan lokal, mereka juga membangun pendidikan tapi sangat mandiri ya, sangat susah untuk diintervensi oleh APBD. Setelah ada perda ini, insya Allah ke depannya pesantren juga bisa kita dorong agar dapat bantuan. Kemudian juga perlindungan dampak perilaku seksual menyimpang. Nah, ini sempat kontroversi memangnya perdanya, tapi sebenarnya entitasnya adalah bagaimana melindungi keluarga-keluarga kita di Kota Bogor ini agar ke depan terlindungi dari perilaku seksual menyimpang. Dan ada perda-perda lain yang memang bersentuhan secara tidak langsung. Contohnya terkait dengan kemiskinan gitu kan ya, terkait dengan ketahanan pangan, terkait dengan pertanian organik gitu ya. Jadi memang banyak gitu ya. Ya waktu itu ada seorang ustadz hubungin saya, kemudian dia menceritakan ada seorang ibu namanya Bu Made gitu kan ya. Beliau ini punya masalah, jadi suaminya berhutang ke bank. Sebulan setelah berhutang ke bank, qadarullah meninggal. Nah, kemudian ditagihlah kan hutangnya ke keluarganya ya, ke istrinya. Nah, setelah ditagih itu, ya karena kan tidak bisa membayar, gitu kan ya, tidak bisa membayar, akhirnya berkonsultasilah ke saya, dan alhamdulillah kita sambungkan. Kita punya namanya Perda Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin. Jadi akhirnya kita sambungkan dengan bagian hukum, kita dampingi, saya dampingi bersama warga gitu kan ya, dan alhamdulillah akhirnya sertifikatnya bisa diambil lagi, sertifikat rumahnya, tanpa harus membayar sepeser pun. Saya sih yakin ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat gitu kan ya, saya suka kembalikan ke ibu-ibu. Ibu-ibu, tahun lalu ada nggak yang datang selain saya silaturahmi gitu ya, baik dalam bentuk reses formal ataupun reses non formal? Mereka akan jawab ada atau tidak, atau tidak ada gitu kan. Terus saya tanya 2 tahun lalu deh, 3 tahun lalu deh, zaman pandemi COVID, waktu ibu hubungin saya minta ambulan, hubungin saya minta ruang rawat inap karena rumah sakit full gitu kan ya, menghubungi saya untuk urusan pemakaman jenazah COVID gitu kan, untuk urusan swab gratis dan lain-lain. Maka senyum gitu kan ya. Saya bilang mah enggak, silahkan ibu-ibu pikir, ibu mau memilih yang selama ini ada bersama atau yang hanya hari ini datang sebagai hero gitu kan ya, hari ini datang menawarkan sesuatu gitu kan, tapi hanya untuk hari ini. Jadi saya hanya bisa mengedukasi masyarakat, tidak bisa mencegah gitu kan ya, hanya bisa mencegah, mengedukasi masyarakat
Semoga masyarakat semakin cerdas dan tercerahkan. Ya, saya sih berharap bahwa masyarakat ke depan lebih cerdas lagi, lebih bisa memilih itu karena memang prestasi yang sudah dilakukan oleh calon wakil rakyatnya gitu kan ya. Mereka bisa melihat jejak rekamnya, tidak hanya apa yang hari ini diberikan, tapi apa yang selama ini didapatkan. Gitu. Sehingga itu juga penting, memilih bukan karena apa yang didapat, tapi apa yang selama ini membersamai di masyarakat.